Salam, salam sehat bagi kita semua. Selamat tahun baru. Hari ini Jumat, tanggal 1 Januari 2021. Firman Tuhan, Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-8. Sebelum bersama-sama kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini, hari yang pertama, kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kami akan mengawali seluruh rangkaian kegiatan kami sepanjang hari ini. Biar Engkau sertai kami dan kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai kami dan pakai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kami serahkan pembacaan dan pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-8 yang saya bacakan lengkap demikian. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan dan berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita telah memasuki tahun 2021. Bagaimana perasaan saudara di tahun baru ini? Apakah harapan dan impian saudara di tahun baru ini? Di hari pertama tahun 2021, sudah mestinya kita bersyukur diberi waktu dan kesempatan untuk melanjutkan hidup dan karya kita. Kita bersyukur selama perjalanan hidup kita di tahun 2020, kita boleh melewati setiap hal yang telah terjadi dengan selamat. Kendati kita mengalami banyak pergumulan, suka dan duka, manis dan pahit kehidupan, tawa dan tangis, dan masa pandemi COVID-19 boleh kita hadapi. Semuanya boleh kita lalui dalam penyertaan dan pertolongan-Nya. Tentu kita percaya bahwa Tuhan Allah senantiasa ada di sisi kita sepanjang tahun 2020 yang telah lalu. Kini dan hari ini, kita mulai membuka lembaran yang baru. Dengan harapan baru, tahun 2021 akan lebih baik lagi. Kita memiliki semangat dan tekad yang lebih baik lagi. Kesungguhan diri untuk selalu memperbaiki diri terus-menerus. Kemauan untuk berubah hal-hal yang negatif
menjadi hal-hal yang positif dan tentu disertai dengan harapan-harapan baik lainnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada janji Allah bagi kita untuk berlaku tetap setia dan menggunakan waktu dan kesempatan dalam hidup kita secara bijaksana. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-6 menyebutkan ada Yerusalem baru, langit dan bumi yang baru bagi kita yang setia dan mampu mempergunakan waktu dan kesempatan hidupnya dengan karya nyata demi kemuliaan Kristus, yaitu jaminan keselamatan dan hidup kekal bersama Allah di sorga. Keseluruhan perikop ini merupakan kesimpulan dari bagian sebelumnya. Di sini Yohanes yang mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Istilah dalam tanda petik baru lebih menunjuk kepada perubahan kualitas, suatu transformasi. Artinya yang lama masih tetap ada, namun menuju pada perubahan yang baru menurut kehendak Allah. Kemenangan Kristus memuncak dalam langit dan bumi yang baru. Bukan sekedar diperbaharui, melainkan baru secara total. Transformasi total ini meliputi beberapa aspek. Pertama, bumi baru berarti manusia tidak lagi dibelenggu oleh kuasa dosa, penderitaan dan maut. Ini dapat dilihat pada ayat yang ketiga dan keempat. Kedua, langit baru berarti tidak ada lagi penghalang komunikasi antara umat dan Allah. Ketiga, Yerusalem baru yang turun dari sorga adalah umat yang telah ditebus oleh darah Kristus sehingga layak menjadi mempelai perempuan. Dengan dikalahkannya semua kuasa kekacauan itu, laut yang dalam penglihatan Yohanes ini adalah tempat keluarnya binatang buas, penyesat, telah dikalahkan dengan tuntas. Artinya, semua aspek bentuk kejahatan dan kekuatan pengacau manusia sudah dimusnahkan untuk selama-lamanya. Bersama laut demikian juga maut, perkabungan, ratap tangis, duka cita. Ayat yang ketiga dan keempat. Sirna oleh langit dan bumi baru dipersatukan. Oleh karena itu, penghuni surgawi pun tidak mungkin terdiri dari orang yang masih hidup dalam kekejian, ketakutan, ketidakpercayaan, dan berbagai dosa lainnya. Ini dapat dilihat pada ayat yang ke-8. Saudaraku, lalu terdengarlah sebuah suara dari sorga. Suara itu menjadi suatu tanda bahwa tiada lagi yang dapat memisahkan mereka yang teguh mempertahankan iman dan relasinya dengan Allah dan Kristus. Ada terjemahan yang menyatakan mereka akan menjadi umat-umatnya. Artinya, bukan hanya bangsa Israel yang dimaksudkan, namun orang-orang dari seluruh bangsa, suku, dan bahasa. Keselamatan menjadi universal dan kehadiran Allah tak lagi dibatasi. Ia sungguh hadir secara penuh, hidup akan diselamatkan, dan masa indah pun terjadi. Oleh karena itu, jemaat Tuhan Allah memberikan kesempatan yang sama pada manusia. Tinggal bagaimana manusia bersikap dan memilih hidupnya, mempergunakan kesempatan hidup dengan melakukan hal yang baik dan berguna bagi sesama, ataukah tidak melakukan apa-apa. Tentunya kita memilih melakukan hal-hal yang baik dan berguna bagi sesama, memilih melakukan hidup yang berkenan di hadapan Allah. Hidup tidak asal hidup, tetapi hidup yang bermakna bagi sesama. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan? Sudahkah kita mempergunakan dengan
baik, dan bijaksana sehingga menjadi berkat, atau sebaliknya? Hari ini mengawali hari di tahun 2021. Mari kita sejenak menghayati apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Dan saat ini kita masih berada pada masa pandemi COVID-19, tetap melakukan protokol COVID, tetap melakukan protokol kesehatan, dan tetap mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Mari bersama-sama kita menaikkan doa kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami telah mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Ajarkan kami supaya kami teristimewa memasuki tahun yang baru ini. Kami selalu setia dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami berdoa Tuhan, di mana kami masih pada masa pandemi COVID-19, biarlah Engkau kuatkan kami, mampukan kami, berikan roh hikmat bagi kami, sehingga kami bisa melalui semuanya ini. Dan teristimewa kami berdoa ya Bapa, di mana saat ini biarlah vaksin, obat yang telah ditemukan boleh berguna dan boleh menyembuhkan, memulihkan hidup kami. Dan seraya semuanya itu, kami juga meningkatkan daya imun tubuh kami, tetap bekerja, berkarya, dan melayani di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini tentunya bagi harapan kami semuanya di tahun yang baru ini Tuhan. Biarlah Tuhan sertai kami sehingga kami boleh melalui dan bahkan menjalani memasuki tahun yang baru ini dengan tetap mengandalkan kasih penyertaan yang datang daripada Tuhan untuk pelayanan-Mu. Pelayanan gereja Tuhan semakin berkembang dan nama Tuhan semakin dimuliakan bagi pemimpin kami. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat pusat. Biarlah Engkau juga menyertai sampai ke tingkat desa-desa. Terkhusus kami berdoa bagi daerah kami, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Murung Raya. Engkau berkati daerah kami ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan boleh menyertai Trisma melalui para pemimpin kami. Engkau urapi sehingga mereka boleh memimpin dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini harapan kami, ini seluruh doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.